Bagaimana menggunakan obat secara rasional pada saat kita sakit, ya. Ini untuk mencegah jatuhnya korban gagal ginjal akut yang kemungkinan diduga oleh intoksikasi dari obat-obatan sirup. Mudah-mudahan nggak lama. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia beberapa bulan lalu, ya, tepatnya di bulan Agustus itu mengamati bahwa ini kenapa banyak anak yang tadinya batuk pilek, demam, kemudian ada mual muntah. Setelah 2-3 hari, 2-3 hari nggak ada kencingnya, ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau di daerah itu biasanya sampai ke rumah sakit rujukan utamanya itu lama, ya, sudah misalnya sudah 7 hari nggak kencing gitu, ya. Jadi menurut saya kondisinya sudah sangat jelek. Fenomena ini banyak, ya. Puncaknya di September, Oktober ini masih masuk datanya. Tapi setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan pengumuman ditariknya sirup, ya, agar kita tidak mengkonsumsi sirup sementara, itu alhamdulillah belum menerima laporan kasus baru, ya. Kasus baru yang masuk itu sebelum Kemkes mengeluarkan edaran tadi. Barusan tadi saya baru selesai rapat koordinasi dengan para ketua IDI cabang. Ini juga menarik, ada laporan dari Sulawesi Tengah, anak bayi umur 2 tahun, demam, seminggu batuk pilek, diberikan obat yang ada dalam daftar terlarang itu, ya, Uni Baby, ya. Itu kemudian nggak kencing, orang tuanya menolak rujuk, akhirnya pada hari ke-7 tidak kencing, dirujuk ke Manado, dirawat 9 jam dan meninggal. Di Aceh juga sama, kasusnya mirip seperti itu, dan sirupnya juga sama, sirup Uni Baby itu yang ada dalam list yang mengandung kadar yang tinggi. Ini 2 kasus terakhir yang dilaporkan. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi ini merupakan krisis nasional sebetulnya, sehingga kita patut prihatin, ya, karena yang meninggal itu sudah 130 lebih, ya, 130 lebih, dan dari kasus 230-an juga, dengan kematian lebih dari 50%. Kalau di Bangladesh, jadi kasus keracunan etilen glikol ini bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi berkali-kali di berbagai negara. Ada di Panama tahun 37, ya. Kemudian juga di India, di Bangladesh, di Haiti tahun 96. Bangladesh itu meninggal juga ratusan, dan sama paracetamol elixir. Yang tahun ini di Gambia dan di Indonesia. Di Bangladesh itu ratusan korbannya, banyak sekali, ya. Dan menurut laporan penyelidikan di Bangladesh itu karena perusahaan farmasinya mengubah propilen glikol menjadi dietil glikol atau etilen glikol karena masalah selisih biaya yang cukup banyak, ya. Ini di Bangladesh motifnya. Kalau di Indonesia kita nggak tahu karena belum keluar investigasinya, ya. Saya nggak berani menduga-duga kalau di sini. Tapi di Bangladesh ada laporan seperti itu. Nah, pelajarannya, hikmahnya, ibrohnya, bagi setiap Muslim harus bisa mengambil ibroh dari setiap peristiwa. Bapak Ibu sekalian, di dunia medis itu dikenal dengan rational use of medicine, pengobatan secara rasional. Kalau di anak-anak, batuk pilek, selesma, anget, itu sebetulnya temennya anak.
Kenapa disebut teman? Karena demam itu adalah salah satu cara tubuh kita agar bikin kuman atau virus yang masuk itu nggak betah dan mudah dihancurkan oleh sel imunitas. Batuk pilek juga sama. Batuk itu adalah refleks tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Pilek itu juga sama. Sekret cairan dikeluarkan oleh saluran nafas kita itu untuk mengeluarkan zat yang berbahaya. Jadi sebetulnya ya, mereka ini teman-teman kita, teman anak-anak kita. Kalau terlalu buru-buru dihambat, demam sedikit kasih hajar obat, batuk pilek sedikit kasih hajar obat, proses pengeluaran atau pengeluaran ya virus atau patogen ini jadi terhambat ya. Disinilah pentingnya kita mesti tahu bahwa tidak semua penyakit itu harus segera diobati, termasuk pada anak-anak ya. Karena kita ini senengannya sekarang dikit-dikit obat ya, termasuk pada anak-anak. Ini juga jadi masalah karena beberapa bulan ini terakhir kan ini anak musim batuk pilek ya, musim pancaroba batuk pilek, dihajar obat-obatan dan kemudian terjadi kasus ini. Kebetulan pas obatnya juga memang mengandung zat yang berbahaya. Jadi pada kesempatan kali ini ibrohnya adalah bagaimana kita bijak mengkonsumsi obat-obatan. Satu, terapi rasional untuk demam batuk pilek adalah istirahat, tidur. Jadi anak itu diajak istirahat, cukupi hidrasinya, cairannya dicukupi supaya mudah mengeluarkan kotorannya, supaya ingusnya juga encer ya. Kemudian istirahat dan nutrisi yang bergizi ya untuk bikin antibodinya ya. Kalau demam bagaimana? Kalau demam tinggi bagaimana? Demam selama dia anaknya masih aktif, masih lincah, itu kita bisa upayakan dengan kompres saja. Kompres di 2 ketiak, 2 lipat paha, atau bisa juga direndam air hangat ya. Bikin bak itu rendaman air hangat supaya suhunya cepat turun. Kalau demamnya tinggi banget bagaimana? Sampai 40 misalkan, anaknya dari riwayat kejang demam, orang tuanya khawatir. Nah, mungkin situasi sekarang kita bisa berikan obat yang dari anus ya, suppositoria. Tapi pada prinsipnya tidak semua demam itu perlu diobati ya, tidak semua demam perlu diobati. Batuk pilek bagaimana? Batuk pilek juga sama ya, itu akan sembuh sendiri. Jadi yang namanya infeksi virus itu sembuh sendiri ya. Dulu statement ini waktu Covid dikeluarkan Pak Terawan ya, kita kesel juga, betul sembuh sendiri, tapi yang mati banyak gitu. Nah, kalau batuk pilek selesma insya Allah kan kita sudah tahu batuk pilek selesma itu biasanya nggak bikin sampai berat. Beda dengan pneumonia ya, kita juga mesti tahu tanda-tanda bahaya. Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita batuk pilek tetapi diikuti dengan nafasnya cepat ya, nafasnya cepat sekali, melesak-melesak dadanya, nah itu tanda bahaya. Itu bukan diobati di rumah, itu mesti dibawa ke rumah sakit ya. Jadi itu sedikit tips untuk pengobatan rasional di rumah. Kita bisa gunakan kompres hangat, bisa gunakan pola istirahat tidur ya, pakai baju yang tipis kalau sedang fase berkeringat. Demam itu juga ada 2 fase, ada sedang menggigil. Ketika anak kita menggigil itu diselimuti yang hangat. Ketika sudah berkeringat nanti dipakaikan baju yang tipis ya. Ini ada 2 fase juga. Diare juga nggak perlu obat kecuali cairan ya. Silakan dilanjutkan pemberian cairan, minum oralit ya, atau sayur bening kuahnya itu. Yang penting ada air dan garamnya masuk. Karena pada saat diare itu kehilangan air dan garam. Jadi yang penting diperhatikan adalah elektrolitnya terganti ya. Yang gampang ya beli oralit, itu sudah disiapkan sesuai dengan apa yang ada di ini. Diare itu juga nanti kalau sudah racunnya keluar dia akan sembuh sendiri. Nggak usah pingin simsalabim, diare baru pagi, sorenya pingin mampet gitu ya. Itu agak susah melawan sunnatullah ya.
Kalau dikasih obat mampet bisa, tapi perutnya nanti kembung ya. Jadi ini beberapa hal yang mungkin pokok buat tips buat anak-anak kita, karena saya dokter anak ya. Jadi ini mungkin menenangkan istrinya, kalau bapak-bapaknya, bahwa enggak semua penyakit itu kalau ringan-ringan mesti pakai obat ya. Obatnya kadang cukup hanya kompres, istirahat yang cukup ya, cairan dan elektrolit ya, dan tidur yang cukup ya. Jadi saya kira itu saja mungkin tipsnya. Mungkin sudah pada tahu ya, tetapi pada situasi seperti ini kita sebisa mungkin hindarkan konsumsi obat-obatan, walaupun sudah ada rilis resmi dari Badan POM ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu mana obat-obat itu yang memang betul-betul aman. Jangan-jangan pada saat dicek dia kasih sampel yang lain, pada saat kondisinya yang di pasaran lain lagi, kita nggak pernah tahu ya. Kita sebaiknya waspada demi kesehatan anak-anak kita ya. Cukup sudah 130-an anak itu yang wafat jadi korban, cukup sudah ya. Tidak perlu ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban kematian akibat obat-obatan yang mengandung zat-zat berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.